Dan selanjutnya kita akan masuk ke bahasan ke-6 atau pasal ke-6-nya, beberapa kesalahan yang berkaitan dengan keluar rumah, bepergian dan bercampur baur. Ya. Kalau tidak salah ini adalah pasal terakhir ya dalam bahasan kita, walaupun dari 42 ini sampai 70 itu memang berada di bawah pasal ini ya. Yang pertama di pasal ke-6 ini beberapa kesalahan berkaitan dengan keluar rumah, bepergian dan bercampur baur. Wahai saudariku muslimah, ini perintah agamamu. Maka pada saat kita bahas ini jangan melihat ke saya pribadi yang menyampaikan, atau Anda pernah dengar dari seorang ustadz, lalu Anda menganggap oh ini mungkin cuma karang-karangan. Ini semua punya dalil syar'i. Anda ambil, Anda amalkan, maka Anda akan selamat dunia akhirat. Kalau Anda ambil dan Anda belum amalkan, minimal Anda sudah punya ilmunya. Tetapi hati-hati, Anda harus tahu konsekuensi pelanggaran yang terjadi, berarti ada hukuman, ya, ada hukuman yang akan datang kepada Anda. Ya, atau Anda masa bodoh, tidak mau tahu masalah ini, juga tetap akan dihisab oleh Allah SWT. Karena Allah memberikan kita akal, hati, ini semua untuk digunakan sebagai fasilitas memahami syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kali kita menyebutkan poin demi poin teman-teman sekalian, maka mulailah dengan melapangkan dada untuk bisa menerima hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan dari awal Anda sudah defense, punya pertahanan dalam diri. Ini kayaknya kalau cocok saya terima, kalau enggak. Maka Anda akan memilah-milah hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara Allah Subhanahu Wa Taala menegur Bani Israel, ya, dalam beberapa surah Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran menyebutkan afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman dengan sebagian isi Alkitab dan kalian kufur kepada sebagian lainnya? Makna tafsirnya adalah yang kalian suka kalian terima, kalian tidak suka kalian tolak. Sementara semua adalah hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Pelanggaran yang ke-42 adalah memakai parfum, baik minyak wangi maupun pengasapan. Pengasapan maksudnya kayak dupah ya, yang bisa tercium kaum laki-laki saat keluar dari rumah. Ini merupakan kemungkaran besar yang diremehkan banyak kaum wanita. Tahukah Anda wahai saudariku, jika wanita keluar dari rumahnya dalam keadaan memakai parfum untuk menuju rumah Allah, sholat di masjid, guna melaksanakan sholat di dalamnya, apakah itu dibolehkan baginya? Tanda tanya. Tidak, kata penulis, 1000 kali tidak. Karena Rasulullah SAW bersabda, ayyuma imra'atin tatayyabat thumma kharajat ilal masjid lam tuqbal laha salatun hatta tagtasil. Siapa saja wanita yang memakai parfum saat pergi ke masjid, maka tidak diterima sholatnya hingga ia mandi terlebih dahulu. Hadits diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Pernah ada seorang wanita di zaman di fase Madinah dulu, lewat menuju ke masjid dan pakai parfum menyengat, mau sholat di masjid. Lewatlah di sebelahnya wanita tersebut Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang mulia. Lalu beliau mengatakan, wahai hamba Allah wanita, ya amatullah. Kalau laki-laki kan dikatakan wahai ya Abdullah. Abdullah artinya hamba Allah, tapi untuk laki-laki. Amatullah, wahai hamba Allah, tapi untuk perempuan. Dia mengatakan, wahai amatullah, pulanglah dan mandilah seperti kau mandi junub, baru kemudian kau ke masjid. Karena baunya itu sudah sangat menyengat gitu kan. Sudah sangat menyengat dan akhirnya bisa memunculkan fitnah. Ya. Hal yang paling menggoda bagi laki-laki adalah bau wangi dan penampilan yang menarik. Maka kalau dua hal ini ada pada wanita, itu sangat menggoda. Dan ini berbahaya karena kalau Anda menjadi penyebab tergodanya orang sehingga dia melakukan kriminal, maka Anda juga akan dapat dosa di situ. Beda antara seorang wanita muslimah yang menjaga hijabnya segala macam, orang yang baik. Itu ya, dia lalu diperkosa misalnya dia sudah pakai cadar segala macam, diperkosa, maka dia dapat pahala, coreng kehormatan, tapi yang melakukannya, memerkosa berdosa. Cuman kalau kasus yang lain adalah kalau seorang wanita berpenampilan sangat terbuka, ya, pamer kecantikan, wangi, ketat pakaiannya, semuanya terbuka kelihatan, sehingga orang lain tergoda untuk mengganggunya, lalu diperkosa misalnya, maka dua-dua dapat dosa, termasuk yang diperkosa walaupun dia sakit hati. Karena dia penyebab masalah itu. Ya. Tentu di sini teman-teman tidak masuk dalamnya adalah sampo untuk menyegarkan rambut wangi, kemudian hand body, ya, kemudian
pewangi baju. Ini semua nggak ada masalah dengan itu. Yang maksudnya adalah parfum yang disemprot memang, apalagi parfumnya mahal, biasanya menyengat memang. Lewat saya sudah kecium gitu kan. Nah itu yang dimaksud di sini. Sementara ya, perlu digarisbawahi juga sini yang dilarang adalah kalau keluar, thumma kharajat. Dia keluar, baik ke masjid atau ke tempat lainnya. Kalau menghadap Allah Subhanahu wa taala saja kita disuruh dalam ayat Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai sekalian manusia, hai ya bani Adam, maaf. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah perhiasan, pakaian terbaikmu pada saat kau ke masjid. Pakaian iya, yang bersih, yang rapi. Tapi untuk wanita tidak menggunakan parfum secara khusus ya. Kata beliau penulis, saudariku yang mulia, ini mengenai wanita yang pergi menuju rumah Allah untuk melaksanakan sholat. Lantas bagaimana menurutmu dengan wanita yang keluar dalam keadaan memakai parfum untuk pergi ke pasar, pesta, mengunjungi kerabat, pergi ke sekolah, atau ke rumah sakit? Niscaya ia mendapati di jalannya laki-laki yang tergoda dengannya, dengan aroma parfumnya. Jadi diragukan lagi, pengharaman di sini lebih berat dan siksanya lebih besar. Kalau ke masjid saja sudah dilarang, apalagi kalau ya selain masjid, gitu kan? Karena Nabi SAW bersabda, "Ayyuma imra'atin ista'tarat, thumma kharajat, famarrat ala qaumin liyajidu rihaha, fahiya zaniyah." Naudzubillah. Hadis riwayat Abu Dawud An-Nasai. Artinya, siapa saja wanita yang memakai parfum, kemudian pergi, lalu melewati segolongan laki-laki agar mereka mencium aromanya, maka ia telah berzina. Jadi dia tidak berzina, dia tidak meletakkan kemaluan di kemaluan, tapi dengan parfum yang wangi itu sehingga tercium oleh laki-laki akan membuat dia dianggap seperti dosa berzina. Pakai parfumnya itu, ini jadi masalah. Gitu kan. Baik, kita sedikit membahas tentang masalah parfum ini teman-teman sekalian. Pertanyaannya, apakah perempuan tidak boleh pakai parfum sama sekali? Jawabannya tidak. Pakai. Ya, Anda mau pakai sebanyak apapun silakan, tapi pada tempat yang dibolehkan dalam agama. Seperti misalnya di kamar tidur, Anda pakai dengan beragam macam wangi-wangi di depan suami supaya dia tertarik. Karena kan itu memang wangi. Laki-laki itu sangat tertarik dengan wangi dan penampilan yang menarik. Sebagaimana saya bahasakan, itu rahasia laki-laki itu. Kapan istrinya berpenampilan yang bagus, di rumah, seksi. Bahasa kita langsung begitu saja ya. Kemudian wangi. Suaminya kan akan tertarik untuk mendekati dia. Seperti itulah. Ya. Itu fitrah. Jadi di kamarnya, dengan anak-anaknya, dengan orang tuanya, ya, mahram dia. Ini semua tidak masalah. Atau misal, Anda buat pengajian di rumah, semua perempuan, nggak ada laki-laki. Lalu Anda menjamu tamu, dengan Anda pakai baju di rumah, dan pakai parfum, sama perempuan, nggak ada masalah. Ini kan semua tidak masuk dalam kategori larangan tadi. Bahkan Nabi SAW mengatakan sebaik-baik parfum untuk laki-laki adalah yang wanginya keras ya, dan warnanya tidak terang. Dan sebaik-baik parfum buat wanita adalah yang warnanya terang dan baunya tidak keras. Jadi wanita pun memang walaupun disuruh pakai, dianjurkan untuk pakai yang soft gitu kan. Tidak strong ya. Makanya biasanya yang laki-laki itu lebih strong seperti itulah. Nah ini penting. Dan boleh wanita meletakkan wangi-wangian juga di sejadahnya, di mukenahnya, gitu kan. Di tempat tidurnya, semua itu silakan. Bahkan Anda boleh ekstra dalam masalah itu. Maksudnya dalam arti kata sudah menyemprot badan, Anda juga meletakkan mungkin bunga, apalah ya untuk mengundang syahwat suami ya, supaya dia mau mendekat dengan Anda. Itu adalah hal yang positif. Tapi ini tidak dilakukan teman-teman sekalian di luar. Ada orang subhanallah sudah luar biasa fitnahnya. Udah keluar pakaiannya serba terbuka. Kalau saya biasa bercanda, saya katakan kekurangan kain. Bolong bagian dada, bolong di belakang, bolong di perutnya, segala macam. Ini unik sekali gitu loh. Keluar sudah begitu, udah ketat semuanya. Ya, dan terbuka, pakai lagi parfum yang wangi. Dengan rambut yang baru dirapikan dari salon. Terus kemudian tidak ada yang mau goda dia. Nggak mungkin itu. Jangan heran kalau terjadi kriminal seperti ini. Atau pelecehan. Gitu kan? Ini bahaya sekali. Maka Islam datang justru untuk menyelamatkan wanita itu. Salah satu hikmah hijab, kata Allah SWT, "Dzalika adna alla yu'dzain." Tujuannya adalah, salah satu tujuan utamanya, agar mereka para wanita tidak diganggu.
supaya nggak diganggu. Tujuannya itu. Dia di belakang hijabnya sangat cantik, sangat bersih, dia perawatan. Oke, silakan. Mukanya, tubuhnya dirawat, bersih, dilulur, di segala macam ya, pakai krem yang halal bahan-bahannya. Silakan. Tapi untuk orang-orang yang dibolehkan dalam agama. Karena ini syariat Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu maksudnya. Jadi kita harus tahu mana yang tidak boleh, mana yang boleh. Jadi di sini lebih cenderung kepada ada Nabi SAW dalam dua riwayat ini, thumma kharajat. Kemudian dia keluar maksudnya dari rumahnya. Di situ yang dia terjadi pelanggaran. Apalagi hanya sekedar mau ketemu klien, mau ketemu ini, ketemu itu. Nanti kalau Anda mengatakan, tapi kan nanti kalau saya ketemu orang butek, bau, ya itu Anda, saya yakin kalau Anda bajunya sudah bersih dari rumah, Anda sudah mandi, nggak akan ada seperti itu kok. Gitu kan? Nggak akan ada seperti itu insya Allah. Nah ini yang 42 ya. Jadi sekali lagi parfum dibolehkan tapi ada batasan-batasannya. Dan juga bagi wanita tidak dibolehkan pada waktu atau pada tempat tertentu. Kalau laki-laki dalam semua keadaan dibolehkan. Ya. Kalau laki-laki dalam semua keadaan insya Allah dibolehkan. Karena memang mayoritasnya mereka beraktivitas di luar rumah gitu kan. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan dicintakan kepadaku dunia kalian ini karena adanya wanita. Maksudnya istri yang dicintai, ibu yang dihormati, dibakti, saudari dan anak yang disayangi. Dan wangi-wangian. Bahkan Nabi SAW kadang-kadang kalau keluar dari rumahnya itu, kayak saking sukanya dengan wangi-wangian sallallahu alaihi wasallam sampai rambut beliau basah dan menetes darinya wangi. Dan saking sukanya dengan wangian sallallahu alaihi wasallam itu sampai keringat beliau berbau minyak wangi. Keringat beliau pun berbau minyak wangi. Seperti itulah. Jadi saking seringnya dilumurin di badan sallallahu alaihi wasallam dengan wangi-wangian sampai kalau keringat keluar, selain tentu Allah SWT berikan kelebihan itu untuk pada beliau ya sallallahu alaihi wasallam. Juga karena memang beliau sangat suka sekali meletakkan wangi-wangian di tubuhnya. Bahkan dalam sebuah riwayat dijelaskan, atau sebuah athar, bahwasanya Nabi SAW suka sekali atau gemar meletakkan serbuk yang wangi di tubuh beliau. Seluruh tubuh beliau yang berasal dari negeri Syam. Dan beliau meminta agar istrinya meletakkan, kecuali di kemaluan beliau letakkan sendiri. Jadi seluruh tubuh subhanallah SAW, semua lininya kita cari bau nggak akan kita temukan. Bahkan Ummu Hani radhiyallahu anha pernah melihat Nabi SAW lagi tertidur di rumahnya, keringatan, lalu beliau melihat tetesan keringat jatuh, lalu beliau mengambilnya, ditaruh di botol. Gitu. Ditaruh di botol. Lalu Nabi SAW terkaget, lalu menanyakan, kenapa apa yang kau lakukan? Dia bilang, ya Rasulullah, saya menjadikan keringat Anda sebagai minyak wangi. Buat saya dan anak-anak. Saya di rumah. Maka Nabi SAW tersenyum mengatakan, engkau telah mendapatkannya. Jadi ini berhubungan dengan masalah parfum ya. Tapi sekali lagi, yang melekat di badan kayak hand body, kayak roll on, ya, sampo, sabun, terus pewangi baju segala macam ini nggak ada masalah, insya Allah. Karena pewangi baju juga umumnya ya saya sudah coba pewangi yang paling bagus pun pernah kita coba di rumah. Itu nanti akan ada bau wanginya kalau kita letakkan ya, dekatkan seperti ini. Kalau dari jauh jalan itu tidak cium, seperti itulah. Maka di sini lebih fokus kepada parfum yang memang, apalagi parfum yang mahal ya. Biasanya memang tahan lama, dibuat tahan lama dan baunya menyengat. Allahu a'lam.